Itulah abstrak, masih berkembang lagi pemikiran. Jadi para seniman tuh di abad 20 betul-betul berpikir terus sebetulnya melukis itu apa. Dengan cara itu seni diredefinisi kembali setiap kali. Seni melukis itu didefinisikan kembali. Nah, ada orang yang bernama Braque dan Picasso. Picasso yang berpikir sebelumnya itu kan kalau ngelukis itu kan ada figur di sini gitu kan ya, ada figur bidang dan figur tuh berbeda gitu ya. Tapi mereka berpikir lain. Kenapa selalu kita mesti menonjolkan, memfokuskan pada figur? Kenapa nggak figur itu kita lebur ke keseluruhan bidang kanvas? Kita analisis, kita dissect, disebutnya dissection, kita pilah-pilah, kita belah-belah sedemikian biarkan melebur. Karena waktu itu suasana berpikir di bidang sains dan segala macam juga kurang lebih agak kayak gitu. Bahwa kita adalah bagian, itu awal-awal kesadaran ekologis. Masih ingat? Jadi waktu itu semacam transisi di dalam dunia modern, di mana manusia tidak dilihat lagi sebagai pusat, tapi sebagai bagian dari jejaring. Manusia hanyalah elemen, bagian dari pohon ini dan seterusnya, dari gunung dan dari awan. Kita hanya salah satu elemen. Di situ semacam ini suasana decentering ya, decentering dari manusia. Decentering, manusia bukan lagi pusat. Itu nongol dalam berbagai ilmu. Nah itu tadi contoh tadi dalam ekologi, kesadaran ekologi itu manusia bukan lagi pusat sih, dia bagian dari seluruh jejaring. Nah suasana decentering ini rupanya juga mengimbas ke seni rupa. Orang juga jadi berpikir, kenapa juga kita mesti melukis objek di tengah kanvas? Kenapa juga tidak kita belah-belah aja menjadi melebur dan menjadi bagian dari kanvas? Contoh, itu satu unsur tadi. Unsur yang kedua pada Picasso adalah ketika dia melihat stilisasi penggayaan patung-patung Afrika. Itu patung-patung primitif itu, ini kan distilisasi istilahnya ya, diringkas, disederhanakan gitu kan ya, secara agak geometris. Kenapa nggak gitu? Jadi ada perpaduan itu ya, suasana decentering tapi juga inspirasi dari patung karya-karya seni primitif yang tahu stilisasi, menyederhanakannya. Digayakan tapi juga disederhanakan maksudnya. Nah itu memberi inspirasi pada Picasso. Dua pemikiran ini, lantas dia mulai merusakkan bentuk, menyederhanakannya. Itu tahun 1907 ya, itu Dancer judulnya. Perhatikan, makin rusak lagi di sebelah sini, makin rusak lagi, bentuk makin hilang lagi. Terus yang berikutnya, tuh, makin rusak lagi dan menjadi bagian dari seluruh bidang si objek itu. Waktu itu disebutnya kayak kubus, bahwa objek-objek dicacah menjadi kubus, maka disebutnya kubis. Gitu. Kubism. Tadi. Bahwa segala objek itu dicacah ke dalam bentuk-bentuk kubik geometris. Dalam kubus geometris. Itu membutuhkan kemampuan analitik yang bagus ya, analisa dan intuisi bentuk yang bagus. Nah, tokohnya itu Picasso dan Braque. Saya kadang-kadang kita sulit melihat bedanya karena dua-duanya gitu sobatan dan bekerja di satu studio, mirip. Berikut. Nah, ini masih tahap-tahap awal ketika Picasso mengarah ke situ. Ini perempuan yang menangis. Sudah mulai dirusakkan ya bentuknya, mulai dirusakkan.
Picasso ini. Terus ini 3 pemain musik Picasso. Menurut saya ini salah satu karya masterpiece yang luar biasa karena bentuk diacak ya secara geometris kan. Dipilahnya itu sedemikian, tapi masih kelihatan ya, masih kelihatan, dan dengan distribusi warna yang bagus ya, komposisi warna yang bagus ini, penyebaran ini itu enak sekali ini. Ini salah satu yang memperlihatkan ketangkasan analitik dari Picasso. 3 pemain musik, bahwa hampir semua bentuk di situ dirusakkan, tapi masih kelihatan. Ya, terus masih sama seri lain. Ya, saya lihat untuk kubisme yang paling matang memang tidak lain selain Picasso. Yang lain banyak pengikut kubisme, tapi nggak sematang Picasso ini. Seperti udah mendarah daging lah kepada Picasso tuh, kubisme. Terus, nah ini salah satu masterpiece Picasso, judulnya Guernica, yang melukiskan perang dunia ke-1 sekitar itu, kejahatan kekuasaan yang totaliter, dan yang dia alami waktu itu di kota Guernica. Yang saya paling suka adalah bagaimana dia melukiskan kuda menjadi simbol teriakan ganas gitu kan ya, dirusakkan matanya. Ini bagaimana sih tiba-tiba lidahnya itu kan, lidah ininya, matanya dijejerin, semuanya dipletotin sedemikian gitu. Sepertinya masih ada banteng sih di sebelah sini. Nah, suasana kepanikan perang dan kesewenang-wenangan kekuasaan itu dilukiskan, dan dengan sengaja juga hitam putih abu-abu, tidak berwarna-warni gitu, supaya moodnya dapat. Guernica. Ini nama kota sih di Spanyol, di mana peristiwa kesewenang-wenangan kekuasaan totaliter itu terjadi. Oke, kubisme adalah salah satu style